Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 52 Saudara. Setelah gadis itu selesai makan katsudon, aku memutuskan untuk mencapai tujuan asli yang diminta Luz kepadaku. Kerah perbudakan memiliki efek mengerikan di mana jika kamu mencoba untuk menghapusnya dengan paksa, itu akan menimbulkan tingkat rasa sakit yang tidak normal kepada pemakainya, dan dalam skenario terburuk, mereka terbunuh. Karena itu, larangan penggunaannya telah menyebar luas ke negara-negara di seluruh dunia, tetapi sepertinya pembatasan itu belum ditetapkan di Kekaisaran Kaiser. Ngomong-ngomong, prioritas pertamaku untuk saat ini adalah melepas kerah dari gadis di depanku. Bahkan jika itu hanya sedikit, aku ingin membuatnya merasa nyaman, jadi aku berjongkok setinggi matanya dan mencoba berbicara dengannya dengan nada selembut mungkin. Aku akan melepas kerah yang melekat di lehermu sekarang. Kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, aku pikir reaksimu benar. Lagi pula, dikatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat menghapus kerah perbudakan adalah orang yang menginstalnya. Jangan khawatir, serahkan semuanya pada Onisan. Aku menjawab, penuh percaya diri dengan penampilannya yang tanpa harapan, karena meskipun hanya sedikit, aku ingin memberinya harapan. Aku sendiri benar-benar takut dengan statistikku yang seperti monster karena ada pepatah yang mengatakan kekuatan besar akan menghancurkan diri sendiri. Tetapi jika kekuatanku dapat menyelamatkan orang, maka aku akan berhenti menahannya tidak peduli berapa banyak yang diperlukan. Itulah satu-satunya di mana aku merasa bangga memiliki kekuatan yang dapat menyelamatkan orang lain. Aku meraih tanganku ke kerah yang melekat pada gadis itu. Kemungkinannya untuk melawan kerah ini, sihir asliku cepat sembuh tidak akan berpengaruh. Bagaimanapun, cepat sembuh adalah sihir yang mengubah kutukan menjadi berkat. Selain itu, untuk menghapus kerah perbudakan, hanya orang yang memasang kerah itu saja yang bisa menghapusnya, hal-hal seperti sihir yang bisa menghapusnya tidak ada. Karena itu, penting bagiku untuk membuat sihir baru. Aku pasti tidak akan mengacaukan lagi seperti dengan cepat sembuh, oke. Aku tidak bercanda. Mengatakan itu, gambaran seperti apa yang harus aku gunakan untuk melepas kerah perbudakan. Setelah memikirkan sampai titik itu, aku berhenti. Lebih dari waktu ketika aku membuat cepat sembuh, aku tidak dapat membuat gambaran. Belum, masih terlalu dini untuk menyerah. Itu benar, aku hanya perlu memikirkan sebuah gambaran berdasarkan ide melepaskan perbudakan. Budak. Pelayan, aku tidak bisa membayangkan itu. Tidak seperti tidak ada apa-apa, sebenarnya ada satu hal yang bisa aku gunakan. Tapi kamu tahu, pengetahuan yang aku miliki tentang emansipasi budak itu. Apakah dari Presiden Lincoln? TN, merujuk pada Presiden Abraham Lincoln. SIALL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 . Aku melakukannya lagi. Lihat wajah semua orang. Mereka membuat wajah yang mengatakan, Presiden Lincoln. Apa itu? Aku ingin melarikan diri sekarang. Tetapi segera setelah itu, tanganku yang terulur mulai bersinar, sinar itu terbang ke arah kerah gadis itu, dan kerah itu meledak pada saat cahaya itu menyentuh kerah itu. Wah, berbahaya. Aku menghindari fragmen saat mereka meledak dengan kekuatan besar. Ngomong-ngomong, karena aku telah mengumpulkan latihan dalam mengendalikan skillku dengan Luz, sampai batas tertentu, aku mulai bisa menggerakkan tubuhku dengan kemauanku sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya, aku mulai kurang pada ketergantungan skillku. Untungnya, tidak ada kerusakan pada gadis itu, tampaknya hanya akulah satu-satunya yang akan dikenai pecahan, aku bertanya-tanya mengapa. Selain itu, butuh beberapa saat bagi gadis itu untuk menyadari bahwa kerahnya telah terlepas, akhirnya dia dengan lembut menyentuh lehernya sendiri, memastikan tidak ada kerah itu. Lihat, sudah selesai. Meski aku membuat kekacauan besar, tapi kerah itu berhasil dilepas jadi semuanya bagus pada akhirnya, benar. Dengan sia-sia, aku sombong dengan logika itu, tetapi kemudian aku mendengar suara di benakku. Skill Magic Creation dieksekusi, sihir pembebasan Presiden Lincoln telah dibuat. Maaf, sepertinya masih belum diselesaikan. Meskipun aku pikir aku sangat berhati-hati tentang hal itu, sihir dengan nama aneh diciptakan setelah semua. Terutama, bukan nama sihir, itu nama seseorang kan. Maksudku, itu karena aku meneriakkan itu, tapi tetap saja.
Masih dengan penampilanku yang tampak sombong, pikiranku menjadi kesakitan, dan kemudian penjelasan untuk sihir baruku ditampilkan di pikiranku. Sihir pembebasan, Presiden Ling Yin. Itu adalah sihir yang dapat melepaskan sesuatu dari setiap batasan dan ikatan. Meski begitu, seperti biasa efeknya sangat gila. Dari kelihatannya, sihir ini tidak berlaku hanya untuk perbudakan, tetapi sepertinya ia memiliki kekuatan untuk mengaktifkan berbagai jenis sihir penahan lainnya dan semacamnya kan. Sial, seperti yang diharapkan dari Presiden Tanah Bebas, siapa yang melontarkan kata-kata yang bagus? Aku ya. Saat aku melakukan Noritsukomi sendiri, Luz memanggil dari belakang. Shishu, ini, kita bisa menyebut ini sukses kan? Ya, mungkin. Sejak kerah terlepas, aku sekali lagi memeriksa dengan skillku mata dunia, dan entry, status budak juga benar-benar menghilang. Bagaimana, bisa? Apa yang salah? Melihat keadaan anehnya yang tak terduga, aku memanggilnya, tetapi di saat berikutnya, gadis itu mulai menangis. Terisa Kisak. Kenapa kamu menangis? Hihi, Seichi-san membuat seorang gadis menangis. Lorna-san, tolong diam. Aku membalas Lorna-san ketika dia mencoba memberi pengaruh aneh pada percakapan itu, dan karena aku tidak tahu harus berbuat apa, aku tidak bisa melakukan apapun selain menjadi bingung. Sementara aku melakukan itu, Saria, yang diam-diam menyaksikan peristiwa itu berlangsung sampai sekarang, mendekati gadis itu dan memeluknya. Di sana, tidak apa-apa. Kamu sangat bahagia sampai tidak bisa menahan tangis, kan? Terisa Kisak, itu benar, ya, aku tidak tahu apa yang terjadi tetapi, gadis ini dirugikan oleh kerah perbudakan sebuah alat yang akan digunakan oleh orang rendahan. Jadi, terlepas dari itu, tidak mungkin dia tidak senang kamu tahu. Ketika aku perhatikan, Al juga mendekati gadis itu dan menepuk kepalanya. Mun, aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi tetapi baik untukmu, Mun. Kapan kamu mendapatkan Katsudon? Rurune sama seperti biasanya. Setelah beberapa saat, gadis yang dihibur oleh Saria dan Al, akhirnya berhenti menangis dan membuka mulut untuk berbicara. Terima kasih. Jangan khawatir tentang itu. Melihat gadis itu mengusap sudut matanya, dan dengan jujur berterima kasih, Saria tersenyum bahagia. Namaku, Origa Charmelia. Kamu dipanggil Origa-chan. Aku Saria. Senang bertemu denganmu. Bagaimana aku mengatakan ini? Saria selalu mudah berteman dan membuka hatinya untuk anak perempuan. Saria Oni-chan. Oni-chan. Aku. Itu entah bagaimana memalukan. Dia bahkan dipanggil Oni-chan. Mau tidak mau aku gemetar melihat keinginan Saria untuk mengurus orang lain. Setelah itu, gadis itu Origa-chan mengalihkan pandangannya ke arah Al. Siapa nama Oni-chan? Aku Altria. Altria Oni-chan. Aku pikir Al tercengang dipanggil Oni-chan tapi, sekarang dia tampak bingung. Apa-apa yang harus aku lakukan, Seichi? Entah bagaimana disebut Oni-chan oleh gadis Origa ini, aku merasakan sesuatu, hangat dari dalam dadaku. Bukankah itu perasaan bahagia? Ada apa dengan cara mengatakan itu? Sementara aku dengan tenang membalas, untuk beberapa alasan Rurune dengan sia-sia mengenalkan diri dengan bangga dan mengumumkan dirinya sendiri. Origa ya, aku pelayan guru yang melayaninya sebagai ksatria, Rurune. Pelahap, mengapa? Kenapa kamu memanggil keduanya Oni-chan, tapi aku tidak? Aku pikir itu adalah hasil dari kebiasaanmu sendiri. Atau lebih tepatnya, kamu ingin dipanggil Oni-chan ya? Sementara kami melakukan percakapan itu, Origa-chan meninggalkan sisi Saria dan pindah ke tempat Luz. One-chan. Apa itu? Namamu? Kalau dipikir-pikir aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Luz. Senang bertemu denganmu, Origa. Luz Oni-chan. Luz kelihatannya telah menerima cukup kejutan dengan matanya yang terbuka lebar menanggapi kata-kata Origa. Oni-chan, karena aku hanya punya kakak laki-laki, rasanya, menyenangkan. Hahaha, itu benar, Luz tidak memiliki saudara selain aku. Karena Luz adalah seorang adik perempuan, sepertinya dia memiliki keinginan untuk dipanggil Oni-chan, dan sebagai hasilnya, dia menunjukkan lebih banyak reaksi daripada yang diharapkan.
Saat aku tersenyum masam pada situasi Luz, Origa-chan menggoyangkan jubahku. Petik 2, Nama, aku Seichi. Senang bertemu denganmu, Origa-chan. Nen, Seichi Oni-chan. Ketika dia mengatakan itu, Origa tersenyum kecil. Apa ini, perasaan ini? Aku telah dipanggil Oni-chan oleh saudara perempuan Souta Miu, tetapi ketika dipanggil oleh Origa-chan, sensasi yang tak terlukiskan menjalari tubuhku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa Al melebih-lebihkannya lagi. Ketika aku memikirkan hal itu, Lorna-san berkata dengan gembira. Olga-chan, namaku Lorna. Ketika itu terjadi, Origa bersembunyi di belakangku, dan bergumam. Aku benci orang itu. Kenapa? Karena dia jahat. Sepertinya kesan pertama Olga-chan tentang Lorna-san mungkin lebih buruk. Setelah menyelesaikan masing-masing pengenalan diri kami masing-masing, interogasi Origa-chan dimulai lagi. Kecuali, ketika Lorna-san mencoba menginterogasinya, dia menolak untuk mengatakan apa-apa, jadi karena itu tidak bisa dihindari, Luz mengambil alih. Juga, kami diminta untuk berpartisipasi langsung dalam interogasinya. Aku sudah dengar kalau Lorna-san adalah interogator yang hebat, tapi aku mulai ragu apakah itu bohong atau tidak. Baiklah kalau begitu, Origa. Mengapa kamu menyerang Yang Mulia? Aku, sebenarnya tidak ingin menyerang. Tapi, tubuhku tidak mau mendengarkan aku. Seperti yang diharapkan. Mendengar jawaban Origa, Luz mengerutkan kening. Kami sudah mengharapkannya, tetapi Origa tidak akan menyerang Ranze-san karena dia menginginkannya. Semua itu atas perintah dari kerah perbudakan. Pada dasarnya, tidak ada cara untuk menolak perintah. Itu karena tubuh mereka akan bergerak dengan kemauan sendiri mengikuti perintah yang diberikan. Bahkan kemudian, jika dia mencoba melawan, Origa akan diserang oleh rasa sakit yang hebat. Memikirkan hal itu, aku juga mengerutkan kening secara tidak sengaja, dan ketika Origa melihat itu, dia mengirim pandangan sedih padaku. Maaf, Seichi Oni-chan. Aku diberi perintah bunuh semua saksi tetapi masih benar bahwa aku menyerang Seichi Oni-chan. Aku minta maaf. Origa-chan tidak berharap aku meminta maaf padanya, jadi matanya terbuka lebar karena terkejut. Meskipun aku hanya sedikit menusuk Origa-chan, tapi dampaknya pasti hebat kan? Apakah sakit? Nen, aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa merasakan sakit. Ekspresi wajah Origa-chan saat dia mengatakan itu, sangat menyedihkan. Melihat ekspresinya, kami merasa seolah kami tidak bisa bernapas, dan dia melanjutkan dengan suara lembut. Seperti yang kamu lihat, aku adalah Bisman kucing. Tapi, aku adalah anak terkutuk. Untuk Bisman kucing, hitam adalah warna kemalangan dan bencana. Itu sebabnya, aku sering dikatakan oleh ibu. Anak yang tidak diinginkan, itulah bagaimana aku dipanggil berulang kali. Tapi, aku ingin diakui. Ingin dibelai. Ingin tersenyum. Ingin dicintai, tapi sekarang, itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena aku dijual ke kekaisaran kaisar sebagai budak. Pada banyak kata-kata mengerikan yang keluar dari mulut Origa-chan, yang bisa kulakukan hanyalah mendengarkan dalam diam. Untuk orang tuamu yang membuat kamu sedih, memperlakukanmu sebagai anak yang tidak diinginkan, adalah pengalaman kejam yang tak berdaya bagi seorang anak di usia yang begitu muda. Keluargaku rukun. Aku pikir itu adalah kejadian alami, tetapi sepertinya tidak demikian. Orang tuaku yang tanpa syarat mencintaiku, tidak peduli seperti apa aku, benar-benar luar biasa, dan di atas semua itu aku merasa sangat diberkati. Setelah itu, aku segera dibeli. Orang-orang yang membeliku, adalah unit pembunuh di bawah keluarga kerajaan. Di sana, aku belajar teknik pembunuhan. Seperti anak kecil, dia dibuat untuk belajar teknik membunuh orang. Karena aku masih kecil, aku tidak dibuat untuk melakukan hal-hal seperti menyenangkan laki-laki. Tetapi, sebaliknya, aku dibuat untuk membunuh banyak orang. Itu, semua nilai keberadaanku bagi mereka. Itu sebabnya, aku kotor. Meskipun aku melukai raja di bawah perintah, tanganku masih ternoda. Mengatakan itu, Origa melihat ke bawah. Anak ini, bisa melihat nilainya sendiri dalam membunuh orang lain. Itu karena, sejak dia masih muda, orang tuanya memperlakukannya dengan kejam, dan dia belum memiliki kesempatan untuk merasakan bentuk cinta sejati apapun. Ketika aku memikirkan itu, tubuhku secara naluriah bergerak. Aku menarik Origa-chan ke lenganku, memeluknya, yang tampak sangat rapuh sehingga dia bisa patah.
Tidak apa-apa, Origa-chan tidak kotor. Karena, orang yang benar-benar ternoda, bahkan tidak akan bisa menangis. Origa-chan menangis. Tidak seperti sekarang, ini adalah air mata kesedihan. Jika itu adalah air mata sukacita, maka menangislah sebanyak yang kamu mau. Tapi, tidak ada yang mau melihatmu menangis sedih. Saat aku dengan lembut membelai kepala dan punggungnya, aku melanjutkan. Begini, jika kamu ingin dielus, maka aku akan mengelusmu sebanyak yang kamu mau. Jika kamu ingin tersenyum, maka termasuk kamu, kami akan tersenyum sebanyak yang kamu inginkan, lihat. Aku menarik tudungku, dan menunjukkan warna rambutku. Lihat, sama sepertimu, rambutku hitam kan? Dan juga, bahkan mataku berwarna hitam. Melihat kesamaan kita mungkin benar-benar terlihat seperti saudara kandung kan? Tapi wajah kami tidak sama. Saudara, yuk. Juga, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan mulai sekarang, Origa-chan? Aku tidak ada hubungannya lagi. Karena itu, aku tidak lagi memiliki tempat kembali. Lalu, akan baik-baik saja jika kamu gabung dengan kami. Atas saranku, Origa-chan menatapku, wajahnya berubah karena terkejut. Tapi, dia segera menghadap ke bawah, menggelengkan kepalanya karena menolak. Tidak, jika aku pergi bersama dengan Seiichi Oni-chan, maka Seiichi Oni-chan akan menjadi target kekaisaran Kaiser juga. Pengkhianat tidak bisa dimaafkan apapun alasannya. Aku mengerti. Jika begitu, maka aku akan melindungimu dengan semua kekuatanku. Sekali lagi mengangkat wajahnya, Origa menatap wajahku. Sejujurnya, aku merasa sangat tidak menyenangkan. Selain itu, berbicara tentang kekaisaran Kaiser, teman-temanku, Souta dan yang lainnya dipanggil oleh negara itu sebagai pahlawan. Itu adalah negara yang tanpa peduli akan menggunakan kera perbudakan, jadi aku merasa gelisah. Apakah Souta dan yang lainnya aman? Jika aku ingat dengan benar, aku pernah mendengar desas-desus bahwa mereka sudah mulai pergi ke akademi. Termasuk itu, jika sesuatu terjadi pada teman-temanku, maka aku sama sekali tidak akan memaafkan mereka. Bahkan jika aku disebut monster, aku yakin bahwa aku tetap akan membuang setiap pengekangan dan amukan. Tapi yang bisa kulakukan sekarang adalah melindungi Origa-chan yang ada di hadapanku, dari kekaisaran Kaiser. Apakah itu benar-benar oke? Ya, maukah kamu mengelusku lagi, seperti barusan? Aku akan mengelusmu sebanyak yang kamu inginkan. Aku tidak akan keberatan bahkan jika rambutmu menjadi berantakan. Maukah kamu tersenyum padaku? Bukankah itu jelas? Sebenarnya, aku pada dasarnya adalah orang yang gaduh. Jadi kamu lebih baik bersiap. Aku tidak akan menjadi satu-satunya yang tertawa, karena aku juga akan membuatmu tertawa bersamaku, mengerti? Mendengar kata-kataku, Origa-chan sekali lagi menangis. Tapi, ini bukan air mata kesedihan, tapi sukacita, jadi lanjutkan dan menangislah. Memeluk Origa-chan dekat denganku, aku dengan lembut menepuk punggungnya, dan mengarahkan tatapanku ke arah Luz. Mengatakan itu, Luz, bisakah kamu meninggalkan Origa-chan di bawah asuhanku? Tidak apa-apa untuk melanjutkan pembicaraan ini, tetapi Origa-chan adalah pelaku serangan terhadap Ranze-san, dan dia juga keberadaan penting yang mengetahui informasi tentang kekaisaran Kaiser. Karena itu, tidak ada cara bagi mereka untuk hanya menyerahkannya padaku. Tidak apa-apa, karena itu Shishu. Aku takut. Baru-baru ini Luz mencoba menjernihkan situasi hanya dengan menggunakan satu kata Shishu. Aku dengan mudah diberi izin. Hah, ini aneh. Pertama-tama, aku ingin Shishu merawatnya. Apakah begitu, Yang Mulia? Dan aku bermaksud untuk melindungi anak kecil ini. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk menghukum anak kecil seperti itu. Karena itu, saran bahwa aku harus membawanya di bawah perlindunganku muncul, tetapi karena aku seorang kesatria yang melindungi Yang Mulia, aku tidak dapat menjaga Origa-chan sejauh itu. Mungkin baik-baik saja meninggalkannya dengan saudaraku juga, tapi dia entah bagaimana orang yang sibuk, jadi. Dia sepertinya sibuk, sekarang kamu menyebutkannya. Itu sebabnya, jika mungkin aku ingin menyerahkannya pada Shishu. Jika itu Shishu, maka bahkan jika kekaisaran Kaiser mengirim pembunuh, dia benar-benar akan aman bersamamu. Benar-benar aman? Bagaimana tepatnya kamu melihatku? Tanda tanya. Sebagai Shishu. Aku idiot karena repot-repot bertanya. Kata Shishu, secara bertahap berubah menjadi kata serbaguna.
Ya tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku akan bersama denganmu mulai sekarang, Origa-chan. Aku akan dalam perawatanmu, Seiichi Oni-chan. Yay, Origa-chan akan bersama kita. Kemudian, Saria terbang dan memeluk Origa-chan. Tanda tanya. Saria Oni-chan juga. Bukan hanya Saria, aku akan berada di sana bersamamu juga. Aku adalah ksatria tuan sejak awal. Jadi kita akan bergerak bersama. Rurune, Autoria Oni-chan dan pelahap, Olga. Oi, berhentilah memanggilku pelahap. Rurune, tidak, itu memang benar. Seiichi, kamu juga, tuan. Rurune, mengetahui bahwa aku telah menganggapnya sebagai pelahap sampai sekarang, Rurune tampak tertekan. Aku mengerti, aku hanya rakus. Begitu, ya, tidak perlu tertekan, setelah semua yang dikatakan, aku cukup menyukai bagaimana Rurune terlihat seolah-olah semua yang dia makan lezat. Apa itu benar, tuan? Yup, itu sebabnya, bergembiralah. Iya, aku akan mencurahkan lebih banyak lagi makanan untuk diriku mulai sekarang. Objek pengabdianmu aneh. Apa-apaan itu? Sepertinya Rurune tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Tidak, itu hal yang baik, tapi hampir seolah-olah suasananya sekarang bohong, kami semua bermandikan suasana yang harmonis sekarang. Itu, dengan pengecualian satu orang. Tolong izinkan aku bergabung juga. Tidak, aku tidak suka orang ini. Kenapa? Sepertinya Lorna-san sangat tidak disukai oleh Origa-chan. Atau kupikir begitu, tapi dari senyum kecilnya ke arah Lorna-san yang kepalanya menunduk, kurasa dia tidak benar-benar membencinya. Dendam yang ditahan karena makanan itu menakutkan, kamu tahu. Koreksi, dia mungkin benar-benar membencinya. Aku menyatukan kedua telapak tanganku dalam doa untuk Lorna-san. Oh ya, pada akhirnya apa yang kamu ingin aku lakukan? Begitu masalah Origa-chan diselesaikan, aku bertanya pada Luz. Oh ya, permintaanku dari Shishu adalah agar kamu menjaga yang mulia sementara aku tidak ada. Aku sebagai penjaga Ranze-san. Atau lebih tepatnya, kamu akan pergi ke suatu tempat. Iya, sebenarnya, ada seseorang bernama Black Paladin, yang bekerja denganku, tetapi tidak seperti aku, dia terutama berpatroli di sekitar kerajaan Winberg, dan menyelesaikan berbagai masalah saat melakukannya. Dan, baru-baru ini, Black Paladin ini menghubungiku dan melaporkan bahwa tampaknya monster di sekitar perbatasan menjadi lebih aktif. Aku mengerti, jadi, kamu dipanggil untuk membantu. Seperti yang kamu katakan, sementara Black Paladin, dikenal sebagai penguasa perlindungan, dia hanya satu orang. Jika dia berkonsentrasi pada satu tempat, maka dia tidak bisa pergi ke tempat lain, jadi aku akan memerintahkan Valkyrie dan pergi ke sana. Jadi begitu, tapi, untuk hal yang begitu penting, daripada orang sepertiku, bukankah lebih baik untuk meminta ini dari yang lain, seperti seorang prajurit yang sangat baik dari kastil? Tidak peduli apa, jika aku membandingkannya dengan Shishu, mereka tidak dapat diandalkan. Selain itu, meskipun aku berkata untuk menjaga, itu tidak berarti kamu harus tetap bersamanya sepanjang waktu. Apakah begitu? Aku agak kaget dengan kata-kata Luz yang tak terduga. Aku pikir aku akan diminta untuk bersamanya setiap saat. Yang aku minta, adalah saat aku pergi, kamu tetap berada di kota Terveil ini. Selama Shishu ada di kota ini, aku akan merasa jauh lebih nyaman. Kamu sepertinya sangat mempercayaiku, tapi aku hanya seorang petualang. Shishu, jika hanya petualang biasa, mereka tidak bisa mengalahkan aku, Knight of Sword Knight. Oke, aku minta maaf. Ini buruk. Kesenjangan berkembang antara apa yang aku rasakan dan apa yang orang lain rasakan di sekitarku. Ya, aku rasa tidak apa-apa. Jika itu masalahnya, maka serahkan padaku. Yah, bahkan jika aku mengatakan itu benar-benar hanya perlu aku tidak meninggalkan Terveil. Iya, terima kasih banyak, Shishu. Jangan pedulikan itu. Begitu, kapan kamu kembali? Aku tidak berniat untuk mengambil banyak waktu, tetapi hanya bepergian akan memakan waktu paling tidak 1 minggu, aku perkirakan. Aku mengerti, sepertinya akan lebih baik bagiku untuk mempertimbangkan bahwa ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Sekali lagi, permintaan maafku karena mengganggumu, Shishu. Tidak apa-apa, Luz juga, kamu harus hati-hati. Luz menjawab kata-kataku, dengan sedikit senyum terlihat di wajahnya.
Sejak itu, Luz telah pergi bersama dengan para Valkyrie lainnya. Tapi aku tidak bisa tidak meragukan dunia akan sangat baik untuk membiarkan semuanya berakhir tanpa gangguan. Itu 1 minggu setelah Luz dan yang lainnya pergi. Chapter 53 Kejadian Abnormal. Setelah kepergian Luz dan Valkyrie, 1 minggu telah berlalu. Tapi, meski begitu, seolah-olah tidak ada yang terjadi, aku terus pergi ke istana kerajaan untuk melatih sihirku. Kebetulan, karena Saria dan yang lainnya masing-masing mengambil permintaan mereka sendiri hari ini, mereka tidak di sini bersamaku. Origa-chan juga bersama dengan Saria dan yang lainnya. Dan sekarang, aku akhirnya mencapai level tertentu. Tanda seru. Wow, tiba-tiba, tanpa konsentrasi tertentu, mantra elemen air pemula, bola air akhirnya berhasil berhenti pada ukuran bola basket. Luar biasa, Seiichi-kun. Aku bahkan tidak bisa merasakan ketidakstabilan dalam sihir, bukankah ini berarti kamu telah memperoleh skill menahan? Gloriosan yang telah bertindak sebagai pelatihku juga mengatakan demikian, dan terlebih lagi aku juga mengkonfirmasi diriku bahwa aku memperoleh skill menahan. Akhirnya, dengan ini aku tidak akan berakhir membuat kehancuran yang sia-sia lagi. Air mata kebahagiaanku mengalir saat aku memuji diri sendiri karena melewati kerja keras sepanjang 1 bulan ini. Kerja bagus, aku. Dan kemudian, seperti biasa, pengumuman itu mengalir dalam pikiranku. Skill Avicii Hell Endless Hell telah diperoleh. Apa yang terjadi? Tunggu sebentar, tenang, tidak apa-apa, jangan langsung menyimpulkan. Aku berulang kali menarik napas dalam-dalam, dan ingat pengumuman yang baru saja diumumkan di otakku. Skill Endless Hell memiliki DOSSEI. TLC, itu seperti berteriak dengan semangat, seperti Yosa. Atau Yoiso. Tanda tanya tanda seru. Aku memukul kepalaku ke tanah untuk mengkonfirmasi kewarasanku. Gloriosan sangat terkejut, melihat tingkah lakuku yang aneh. Apa yang salah? Seiichi-kun. Tidak ada yang salah. Hanya saja, tidak peduli sekeras apapun aku mencoba mengingatnya, aku tidak mendengar perolehan dari skill menahan jadi aku berpikir ada yang salah dengan kepalaku, itu sebabnya aku langsung bertanya pada tubuhku seperti itu. Ya, tentu saja, tidak ada, itu salahku. Yup, kamu tidak baik sama sekali. Gloriosan mengatakan itu dengan senyum pahit. Aku tidak tahan lagi. Apa? Endless Hell. Di mana skill menahan menghilang? Apa yang terjadi pada saat aku mencoba mendapatkan skill holding back yang berubah menjadi sesuatu yang berbahaya seperti neraka? Di antara semua skill yang aku peroleh, skill ini jelas merupakan salah satu dengan nama paling berbahaya. Tidak, tunggu sebentar. Tenang. Mungkin terlalu dini untuk menyerah, kan? Maksudku, pada akhirnya aku sampai pada titik di mana aku bisa menahan, hanya saja namanya berbahaya, isi dari skill itu sendiri mungkin tidak terlalu buruk, kan? Itu benar, bahkan jika namanya terdengar berbahaya, itu tidak berarti bahwa kontennya juga akan berbahaya. Aku menemukan sepotong harapan dan segera memeriksa skill yang aku peroleh. Endless Hell, sebuah skill untuk menimbulkan penderitaan tak terbatas pada target. Sementara skill ini diaktifkan, target tidak akan mati tidak peduli berapa banyak serangan yang diterimanya. Akibatnya, itu akan menjadi rasa sakit yang membuat target merasa bahwa kematian lebih baik. Menahan secara normal juga dimungkinkan. Skill aktif. Ini adalah seperti bagaimana namanya, TIDAAAAAK. Sangat menakutkan. Apa-apaan skill ini? Itu adalah skill yang seseorang tidak bisa banggakan dari statistik mengerikan mereka seperti aku. Aku tidak harus mendapatkannya, kan? Juga, pada akhir deskripsi disebutkan secara singkat bahwa mungkin untuk menahan secara normal. Ini benar-benar diperlakukan sebagai tambahan bukan? Apa yang harus aku lakukan? Ini tidak benar-benar berkembang ke arah yang aku inginkan sama sekali. Kemana perginya masa depanku? Meskipun berbeda dari skill yang aku inginkan, bagaimanapun, adalah mungkin untuk menahan diri, dan memahami bahwa, aku bisa pulih sedikit. Kemudian, aku melihat seseorang yang seharusnya tidak aku lihat di sini. Hah? Gasur. Oh, bukankah ini Seiichi? Hah? Oh, benar. Dari semua hal, yang kutemui di istana kerajaan adalah Guildmaster dan resepsionis Elisan. Sementara Elisan mengenakan seragam resepsionis, Gasur, dengan hanya bumerang trunks seperti biasa, dengan bebas menunjukkan tubuh telanjangnya.
Seharusnya ada batasan untuk kurangnya akal sehat, kamu tahu. Atau lebih tepatnya, kamu harus menghentikannya sekarang juga, penjaga gerbang. Kenapa kamu di sini, Seiichi-kun? Sebagai hadiah untuk memenangkan piala kerajaan, aku berlatih dengan Floriosan dan Luz di sini. Kamu melakukan berbagai hal yang tidak kita ketahui, Berdasarkan kata-kataku, Gas-Sur tersenyum pahit. Sebaliknya, mengapa kalian berdua di sini? Kami di sini untuk membawa orang tertentu ke Yang Mulia. Orang tertentu. Tanpa tahu siapa pria yang mereka sebutkan itu, aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan, dan kemudian seorang lelaki tua di belakang Gas-Sur muncul. Hohoho, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Pemuda. Halo. Kesan pertamaku untuk orang tua itu adalah hermit. Alis dan rambut putih panjang. Jenggot putih yang lebih panjang. Selain itu ia juga mengenakan jubah putih, sehingga membuatnya seperti orang yang benar-benar putih. Tingginya tidak setinggi itu, dan punggungnya lurus, tetapi dia memiliki tongkat besar yang setinggi diriku. Dari matanya yang lembut dan seluruh suasananya, dia adalah seorang lelaki tua yang membuatmu merasa terbungkus sepenuhnya dalam rasa aman. Aku Barnabas Ablit. Aku tidak keberatan jika kamu memanggilku Barna. Aku Seiichi. Barnasan menyambutku dengan suasana yang sangat ramah. Aku juga memberitahukan namaku, tetapi Floriosan, yang tetap diam sampai sekarang, menggumamkan sesuatu, diliputi dengan emosi. Untuk berpikir aku bisa bertemu dengan Sein Suci, Barnabas-sama. Kamu tahu tentang Barnasan? Tentu saja, ketika datang ke Barnabas-sama, tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa dia menguasai dunia sihir, dia adalah penyihir terhebat di dunia. Aku mengerti. Aku hanya bisa menjawab seperti itu karena dikuasai oleh Floriosan yang luar biasa bersemangat. Tetap saja, kurasa dia benar-benar orang yang hebat karena Floriosan berbicara sejauh itu. Hohoho, tidak ada yang akan keluar bahkan jika kamu memujiku, kamu tahu. Graceful Demon of Ice Dono. Kamu tahu tentang aku, kamu cukup bisa disebut penyihir superior, aku sering mendengar dari Ranze. Tanda seru. Dengan hanya satu kalimat dari Barnasan, Floriosan mulai menangis. Aku ingin tahu apakah ini kondisi mental yang sama dengan penggemar gila yang harus berkomunikasi dengan idola terkenal. Ngomong-ngomong, kupikir itu bagus karena aku bisa melihat sisi Floriosan yang tak terduga. Juga, aku masih belum menguasai sihir. Karena aku elf, aku telah hidup lama, tetapi masih ada banyak sihir yang belum aku lihat. Barnasan adalah elf. Ya, benar. Lihat, telingaku panjang kan? Sambil berkata begitu, Barnasan menunjukkan telinganya padaku. Lalu, seperti yang dikatakan Barnasan, dia memiliki telinga panjang dengan ujung tajam yang berbeda dari manusia normal. Atau lebih tepatnya, ini adalah penampakan elf yang pertama yang aku lihat di dunia lain, kamu tahu. Selain itu, ia tampaknya menjadi selebriti yang luar biasa. Sementara diam-diam sangat tersentuh tentang hal itu, aku melihat sosok seseorang yang datang dari istana kerajaan, menuju ke tempat ini. Oh, Seiichi, bagaimana pelatihanmu? Ranze-san. Atau lebih tepatnya, mengapa Gas-Sur dan semua orang di sini juga? Akankah kamu melihat itu, orang yang datang dari istana adalah raja negara ini, Ranze-san? Ranze-san yang memperhatikan Gas-Sur dan semua orang di sampingku dan Floriosan membuat ekspresi wajah yang meragukan. Dan Barnasan dengan ringan berbicara dengan Ranze-san. Apa kamu sehat, Ranze? Tunggu, Barnabas Sensei. Ketika Ranze-san memperhatikan Barnasan, seolah-olah itu tidak cukup, dia menjadi lebih terkejut, dan dia juga meluruskan posturnya. Sesudah lama, Sensei sepertinya juga sehat. Tidak perlu terlalu tegang, kan? Kamu sudah menjadi kepala suatu negara. Tidak perlu repot tentang orang tua bodoh yang pikun seperti aku, kamu tahu. Itu tidak mungkin. Siapa kamu, Barnasan? Bukankah ini pola di mana aku juga harus menambahkan sama? Aku berbicara sangat santai dengannya. Melihat Ranze-san yang adalah raja dengan perilaku rendah hati yang mengejutkan ini, mau tak mau aku harus berpikir seperti itu, kan? Ranze-san, apa hubungan kamu dengan Barnasan di sini? Barnabas Sensei itu, sama seperti aku memanggilnya Sensei, dia adalah guruku di mana aku sangat berhutang budi.
Aku mengerti. Jadi itu sebabnya Ranze-san tidak bisa bertindak atas dasar kesetaraan dengan dia. Ketika aku memahami identitas sebenarnya dari Barna-san, Gasur memberitahu aku lebih banyak informasi tentang dia. Ngomong-ngomong, Barna Basama juga kepala sekolah sihir Barbador. Sekolah sihir Barbador. Aku terkejut dengan nama itu. Karena, sekolah itu adalah kemana Souta dan semua orang pergi sekarang. Sementara aku terkejut dengan kenyataan itu, Ranze-san bertanya pada Barna-san dengan ekspresi bingung. Dan, Sensei, kenapa kamu datang ke sini? Aku pikir tidak ada pertemuan yang diatur khusus atau apapun. Sebenarnya aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Sesuatu yang ingin dikatakan padaku. Ini tentang putramu. Tanda seru. Atas apa yang dikatakan Barna-san, ekspresi Ranze-san berubah. Itu mengingatkanku, ketika Origachan menyerang Ranze-san, Claudia-san menyebutkan pangeran pertama dan kedua. Sementara aku mengingat kata-kata yang pernah kudengar sebelumnya, Barna-san terus berbicara. Saat ini, sekolahku saat ini dalam keadaan yang sedikit istimewa. Apa kamu tahu kenapa? Keberadaan para pahlawan, apakah aku benar? Betul. Karena itu menjadi sedikit bermasalah di sekolahku. Bermasalah. Itu, tepat pada saat Barna-san hendak menyampaikan apa yang terjadi. Tiba-tiba seorang tentara berlari ke tempat latihan dengan ekspresi putus asa. Ya Yang Mulia, ini mengerikan. Apa yang salah? Kenapa kamu panik? Demikian kata Ranze-san setelah melihat penampilan prajurit itu. Monster, segerombolan monster menyerang Terveil. Atas informasi dari mulut prajurit itu, kulit semua orang berubah. Namun, Luz mengatakan bahwa peningkatan aktivitas monster ada di perbatasan negara, tapi apa yang terjadi? Peningkatan aktivitas monster seharusnya berada di perbatasan negara. Juga, harusnya ada Luz dan Ksatria Hitam Suci, Black Paladin untuk menaklukkan monster-monster itu. Ranze-san sepertinya memikirkan hal yang sama denganku, dan ketika dia menanyakan itu, prajurit itu terus melapor. Mengenai itu, barusan ada kontak dari Kapten Luz, sepertinya invasi monster juga terjadi di sana. Sama juga di mana Black Paladin berada. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana monster bisa bergerak pada saat yang sama seperti ini? Menurut laporan prajurit itu, Ranze-san tampaknya tenggelam dalam pikiran, tetapi Barna-san mengkritiknya. Hei, Ranze, kesampingkan penyebabnya untuk nanti, aku pikir yang penting sekarang adalah bagaimana menangani situasi ini. Sensei, itu benar. Hei, apa kamu tahu jumlah monsternya? Iya, menurut laporan unit pengintaian, ada sekitar 5.000. 5.000 katamu, angka yang sangat konyol. Ranze-san mendecakkan lidahnya setelah mendengar informasi dari prajurit itu, dan mengeluarkan instruksi sekaligus. Hei, berapa unit yang bisa kita rakit segera? Itu, selain tentara yang ditempatkan di Terveil, semua unit lainnya sedang melakukan ekspedisi di berbagai daerah saat ini. Begitu, baiklah, kalau begitu pergilah kumpulkan semua prajurit di dalam istana kerajaan. Sedangkan untuk unit pengintaian, suruh mereka untuk sementara kembali ke Terveil. Pergi sekarang. Ya, Florio. Ya, segera setelah unit pengintaian kembali, cari tahu posisi monster, dan kirim kamera sihir. Adapun jumlah orang, gunakan sesedikit mungkin, sambil tetap dapat mempertahankan rekaman video. Adapun sisanya, pergi untuk menaklukkan monster bersama dengan prajurit lain. Sesuai keinginanmu. Setelah menerima instruksi dari Ranze-san, Florio-san segera mulai bergerak. Segera setelah istana kerajaan sibuk, Gasur dan yang lainnya juga mulai bergerak. Apakah kekuatan guild kita juga diperlukan? Maaf, sepertinya begitu. Bisakah kamu bekerja sama? Meskipun kita tidak akan bekerja sama dalam perang dan semacamnya, tetapi dalam situasi darurat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantu. Setelah mengatakan itu, Gasur tiba-tiba melakukan pose otot dan memberikan instruksi kepada Elisan. Eliskun, cepat pergi ke guild untuk misi penaklukan monster. Dipahami. Aku bersyukur. Juga untuk hadiahnya, kerajaan akan benar-benar bertanggung jawab. Hahaha, itu akan membuat para petualang bersemangat. Aku juga akan mengamuk untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku juga akan berpartisipasi dalam pertarungan di garis depan saat ini. Kalian berdua juga akan bertarung. Yah, Elisan memang bisa mengayunkan cambuk itu,
Tapi bukankah itu teknik untuk SM, dan jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan dalam pertempuran kan? Adapun gas sur, tidak ada gunanya memiliki otot-otot itu jika mereka tidak terbiasa dalam situasi ini. Sangat kasar. Sudah pasti selama waktu ini kekuatan ototku terbakar. Juga, bukankah ini kesempatan untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana ototku? Bagian terakhir itu adalah tujuan sejatimu kan? Sial, otot gas sur, apakah itu hanya untuk pertunjukan? Aku juga, sebelum menjadi resepsionis, aku cukup liar kamu tahu. Aku tidak bisa membayangkannya. Juga, bukankah ungkapan itu aneh? Mengesampingkan ekspresiku yang rumit, gas sur dan Elisan baru saja kembali ke guild. Dan akhirnya hanya ada aku, Barnasan dan Ranzesan di sini. Hohoho, mari kita lihat, haruskah aku juga meminjamkan kekuatanku di sini? Sensei juga akan bertarung. Muridku dalam keadaan darurat. Bukankah itu sudah jelas? Terima kasih banyak. Ranzesan membungkuk sambil mengatakan itu. Dengan seseorang seperti Sensei yang merupakan Transcended One, dengan kamu meminjamkan kami kekuatanmu, ini adalah situasi seperti ini, tapi kami sangat beruntung kali ini. Transcended One. Ranzesan memberitahuku tentang hal itu ketika aku memiringkan leher karena istilah yang tidak ku kenal. Apakah kamu tidak tahu, Transcended One adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang melewati batas. Plus telah mencapai puncak kemanusiaan, level 500. Orang-orang seperti itu, meskipun langka, masih bisa melebihi batas dan menjadi lebih kuat dari itu. Anak jenius itu kan, jika itu gadis itu hanya masalah waktu sampai dia menjadi seorang Transcended One sepertiku. Hoa, walaupun jarang, tetapi berpikir bahwa ada orang yang melewati batas level tertinggi. Kenapa ya? Aku memiliki perasaan yang luar biasa kuat bahwa aku akan menjadi Transcended One. Tidak apa-apa, levelku masih hanya 15. Meskipun fakta bahwa seorang LV 15 dapat mengalahkan LV 500 sudah merupakan situasi yang aneh, jangan khawatir tentang hal itu. Jangan khawatir tentang itu. Dan, Seichi, apa yang akan kamu lakukan? Seperti yang dikatakan gas sur, meskipun situasi ini darurat, para petualang akan berpartisipasi melalui permintaan. Itu sebabnya, ini tidak seperti kompulsif tapi, aku juga akan bertarung, kamu tahu. Maksudku, aku suka kota ini. Dengan aku mengatakan apa yang aku pikirkan dengan jujur, Ranzesan membuka matanya lebar-lebar sejenak, dan kemudian tersenyum senang. Begitu, lalu, tolong pinjami aku kekuatanmu. Roger. Jadi, aku berbaris di kota ini, bertekad untuk melawan segerombolan monster. Tanda pisah. Kembali sedikit ke belakang. Di dalam ruangan yang diperintah oleh kegelapan, seorang pria mengangkat tawa aneh sambil tersenyum ramah ke arah kristal yang diletakkan di ruangan itu. Hinhinhi, aku melakukannya. Dan dengan ini, kebangkitan Dewa Iblis akan selangkah lebih dekat. Sebagai jawaban atas suara pria itu, suara lain dapat didengar dari kristal. Orang yang membuat persiapan adalah aku, kamu tahu. Menurutmu siapa yang mendekati Gunung Terveil dan menanam mantra teleportasi di sana? Aku benar-benar berterima kasih atas bantuan itu. Tapi, aku mengumpulkan monster untuk itu. Jika kamu melihat hasilnya, kami berdua sama-sama bekerja keras, bukan? Untuk kata-kata pria itu, kristal mengeluarkan suara mendengus, tampaknya tidak senang. Baiklah. Gunung yang ada di Terveil akan bergerak jika kita mengirim sejumlah besar tentara, tetapi jika kita mengirim monster maka tidak peduli berapa banyak, itu tidak akan bergerak. Meskipun gunung adalah eksistensi yang merintangi Terveil, itu juga monster. Seperti yang diharapkan, kami tidak dapat mengatur mantra teleportasi di dekat laut tapi itu tidak bisa dihindari, kamu tahu. Jenis sihir instalasi harus ditetapkan secara tepat ke koordinat tanah, jika tidak berarti itu tidak dapat memiliki efek sama sekali. Namun, aku mendengar bahwa tidak ada manusia yang dapat menggunakan sihir ruang di Terveil. Berkat itu, jika kita menarik Sword Knight, Knight of Sword, dan Ksatria Hitam Suci, Black Paladin, ke daerah di sekitar perbatasan nasional, kita bisa menginjak Terveil dalam waktu itu. Dan kematian dan keputusasaan rakyat akan menjadi makanan bagi Dewa Iblis sama. Tapi, Graceful Demon of Ice dan Man of Iron masih ada di sana, kamu tahu.
Tidak peduli seberapa bagus seorang individu, ada batas kekuatannya. Kualitas tidak pernah bisa melampaui kuantitas. Yah, apapun asal berhasil. Jika rencana ini berhasil, kita akan selangkah lebih dekat ke kebangkitan Dewa Iblis sama. Tidak mungkin itu akan gagal, kan? Menurut penyelidikanmu, kamu bertujuan untuk mendapat waktu dengan jumlah prajurit sesedikit mungkin. Itu pasti akan berhasil. Itu benar, tidak ada alasan untuk ini gagal. Suara kristal juga menyetujui kata-kata pria itu. Yin Yin Hi. Semua demi Dewa Iblis sama. Dia menggumamkan sumpah kesetiaan mutlak organisasi yang dimiliki keduanya. Tapi, orang-orang itu masih belum tahu tentang itu. Bahwa di Terveil, ada manusia, monster, yang melampaui Dewa Iblis. Chapter 54 Perkenalan karakter baru. Sisi Kerajaan Winberg. Claudia Asterio. Seorang anggota Valkyrie, Sword Signs of the Holy Maiden. Seorang gadis yang terlihat seperti pria tampan. Seperti karakter laki-laki yang dimainkan oleh rombongan teater Takarazuka. Salah satu dari sedikit orang dengan akal sehat. Lorna Kirizasu. Seorang anggota Valkyrie, Sword Signs of the Holy Maiden. Antusias. Adalah penyiar piala istana kerajaan. Telah menguasai hingga tingkat lanjut dari Eris, SM Lecture. Seorang interrogator utama, atau begitulah kata mereka. Selama interogasi, karena dia kejam Origachan, dia sekarang tidak disukai olehnya. George Kun, bagian intelijen, dikatakan mampu, dimarahi oleh Luz. Sejak dia ditinggalkan oleh Lorna, dia belum terlihat hidup. Luz Barze, pemimpin Valkyrie, Sword Signs of the Holy Maiden. Memiliki nama panggilan Knight of Sword, Sword Knight. Seseorang dengan kemampuan tidak manusiawi selain Seichi. Adalah salah satu ksatria terkuat dari kerajaan Winberg. Karena kemampuannya, dan kecantikannya yang terlalu sempurna, ia dikenal baik di dalam maupun di luar negeri, dan sangat populer di kalangan orang-orang. Setelah kalah dari Seichi dalam pertempuran pura-pura, dia sekarang memanggilnya Shishu. Dia tidak dapat menggunakan skill tetapi ketika dihadapkan dengan permainan pedang atau skill lawannya, dia dapat mempelajarinya dan menggunakannya secara langsung dengan kemampuan teknisnya sendiri. Adik perempuan Florio, Kepala Divisi Sihir. Florio Barze, Kepala Divisi Sihir, memiliki nama panggilan Graceful Demon of Ice. Penyihir terbaik di kerajaan Winberg. Menjadi bisa menggunakan sihir atribut bumi setelah pelatihan dengan Seichi. Kakak Luz. Leon Berger, memiliki nama panggilan Master Painter. Kakek Clay, orang yang tidak hanya menyebarkan lukisan abstrak, tetapi juga mengembangkan banyak teknik seni. Jenius saat melukis, orang yang baik dan ramah. Origa Charmelia, orang dengan beberapa kata, berusia 8 tahun, Bismen kucing hitam. Karena hitam adalah simbol kemalangan dan bencana bagi Bismen kucing, ia dilecehkan oleh orang tuanya dan dijual ke pedagang budak. Di Kekaisaran Kaiser, ia diajarkan teknik untuk membunuh orang. Di bawah pengaruh kera perbudakan yang dikenakan padanya oleh Kekaisaran Kaiser, dia menyerang Ranze. Dijuluki pembunuh senja, memegang rasa terima kasih yang mendalam kepada Seichi yang melepaskan kerahnya, dan Luz karena membela dirinya selama interogasi Lorna. Selain Rurune dan Lorna, ia memanggil semua orang Onichan atau Onichan. Tampaknya membenci Lorna, akan bergerak bersama dengan Seichi sekarang. Barnabas Ablit, Elf. Sebelumnya guru Ranze ketika dia masih pelajar. Memiliki nama panggilan Sein Suci. Kepala Sekolah Akademi Sihir Barbados. Seseorang yang dikenal sebagai Transcended One, dan tampaknya telah melewati level 500. Penyihir terbaik dunia. Kaiser Empire Side, Aureus Venture. Pemimpin batalion pertama Kerajaan Kaiser. Bangsawan. Membenci rakyat jelata dari lubuk hatinya. Tidak jelas seberapa kuat dia. Sisi Hero, Kisaragi Masaya, pemimpin grup idol yang aktif di bumi. Siswa kelas 3, memiliki rambut coklat halus dan menampilkan wajah yang bagus untuk orang lain. Mantan kapten klub sepak bola, tampaknya bisa menggunakan 4 atribut sihir. Memiliki sikap memandang rendah orang dan tidak menghormati orang lain. Tidak ada rumor bagus tentang hubungannya dengan anak perempuan. Oyama Tsuyoshi, anggota grup idol yang aktif di bumi. Siswa kelas 3, pria tampan liar dengan rambut merah bergaya Mohichan lembut dengan otot dan kulit kecoklatan. Sebelumnya dari klub tinju, tampaknya bisa menggunakan 4 atribut sihir. Dia sangat kasar dan vulgar. Tidak ada rumor bagus tentang hubungannya dengan anak perempuan. Tafu Rento, anggota grup idol yang aktif di bumi.
Siswa kelas 3, pria tampan dengan rambut pirang panjang dengan gaya rambut yang menyebalkan. Terasa seperti host. Tampaknya bisa menggunakan 4 atribut sihir. Setiap bagian dari perilakunya dan ucapannya sombong. Tidak ada rumor bagus tentang hubungannya dengan anak perempuan. Chapter 55 Pengaturan Perang. Ini, aku, Luz Barze, tanpa sadar mengerutkan kening pada pemandangan yang terbentang di depanku. Ya, betapa konyolnya mereka. Sungguh, ini benar-benar ramai, ya. Dua bawahanku, Lorna dan Claudia, juga kewalahan dengan pemandangan di depan mereka. Kami, Valkyrie Sword Signs of the Holy Maiden, menerima permintaan Black Paladin, Satria Suci Hitam, dan setelah kedatangan kami di puncak bukit dekat perbatasan kerajaan Winberg, kami menemukan monster berkerumun di dasar bukit. Selain itu, aku sebelumnya telah menerima kabar dari seorang prajurit dari ibu kota kerajaan, bahwa untuk beberapa alasan, pasukan monster juga sedang menuju ke sana. Ketika aku mengetahui tentang itu, aku bertanya-tanya apakah lebih baik bergegas dan kembali, tetapi ketika aku sedang mempertimbangkannya, aku ingat bahwa mantan guru yang mulia Barnabas sama baru saja pergi mengunjunginya, dan sementara itu kurang lebih kumpulan orang-orang dengan berbagai kesalahan, kemampuan para petualang di guild dapat diandalkan, dan yang terpenting, sisauku berada di ibu kota kerajaan, dan dengan demikian semua kekhawatiranku menghilang. Kami benar-benar beruntung. Fumu, itu pekerjaan yang buruk di sana. Aku setuju. Sebuah suara diproses dengan sihir, yang kedengarannya tidak seperti pria atau wanita. Pemilik suara itu berdiri di sampingku, dan seperti aku, melihat gerombolan monster yang mendekat. Memalingkan pandanganku ke arah itu, hal pertama yang muncul padaku adalah hitam. Tubuhnya yang tinggi 2 meter, ditutupi dengan baju besi hitam legam penuh dengan atmosfer yang menakutkan. Di punggungnya adalah pedang besar, panjangnya jauh melebihi tinggiku. Orang di sebelahku, adalah seorang kolega, dan satu-satunya orang yang sederajat denganku, orang itu adalah Satria Suci Hitam. Ngomong-ngomong, jangankan aku, bahkan Yang Mulia pun tidak tahu identitas sebenarnya dari Satria Suci Hitam, karena mereka adalah orang dengan jenis kelamin, usia, dan yang lainnya dianggap misteri. Tetapi mengingat tinggi badannya, aku pikir dia laki-laki. Begitu, apakah kamu sudah selesai mengalahkan monster lain? Itu tidak perlu ditanyakan. Makhluk-makhluk jahat itu tidak hanya terbakar begitu saja oleh nyala api hitamku sebelum makhluk itu kembali ke siklus kelahiran kembali. Itu tidak perlu ditanyakan. Makhluk-makhluk jahat itu telah dibakar dengan saksama oleh nyala hitamku sehingga mereka bahkan tidak dapat kembali ke siklus kelahiran kembali. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Bisakah aku menganggap dia sudah mengalahkan semua monster di tempat lain? Ya, mengingat dia ada di sini sekarang, itu yang seharusnya terjadi. Ngomong-ngomong, Luz, apakah engkau tidak perlu kembali ke sisi yang mulia? Apakah makhluk jahat ini tidak maju di ibu kota kerajaan? Jika kamu tidak ke sana, maka ibu kota kerajaan akan jatuh ke dalam kekacauan kan? Ngomong-ngomong, Luz, apakah kamu tidak perlu kembali ke sisi yang mulia? Apakah makhluk jahat itu tidak maju di ibu kota kerajaan? Kamu mengerti bahwa jika kamu tidak ada di sana, maka ibu kota kerajaan akan jatuh ke dalam kekacauan kan? Tentang itu, tidak perlu khawatir. Barnabas sama kebetulan berkunjung, dan para petualang dari markas besar guild juga membantu. Oh, Transcended One Barnabas sama. Jika demikian maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, Transcended One Barnabas sama ada di sana Jika demikian maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, Sisouku juga ada di sana. Apakah kamu mengatakan Sishulus? Apa, Sishulus? Mendengar kata-kataku, Satria Suci Hitam berteriak dengan suara terkejut. Luz, engkau memiliki Sishu. Aku benar-benar menganggap kamu hanya memperoleh hasil dari pelatihan neraka. Luz, kamu punya Sishu. Aku benar-benar berasumsi bahwa kamu hanya memperoleh kekuatan itu melalui hasil latihan nerakamu. Tidak, itu adalah sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Sishu benar-benar kuat. Seseorang yang dapat membuat Luz mengatakan itu. Seseorang yang bisa membuat Luz mengatakan itu. Mengatakan demikian, Satria Suci Hitam menyilangkan tangannya, dan mengerang. Sementara kami melakukan percakapan ringan, Claudia memanggilku. Lui sesama. Jika kita tidak segera mulai keluar, maka kerusakan di desa terdekat akan. Itu benar. Sudah saatnya bagi kita untuk mulai bergerak.
Aku menjawab, dengan diam-diam mengeluarkan rapierku dari sarungnya di pinggangku. Pedang milikmu cukup aneh seperti biasa. Pedangmu indah seperti biasa. Melihat pedangku, Satria Suci Hitam menghela napas kagum. Rapier Dewa Air, itu adalah senjata kelas mitologiku, dan meskipun aku tidak bisa menggunakan sihir, asalkan itu adalah atribut air, senjataku memiliki efek yang memungkinkanku untuk menggunakan bahkan hingga sihir kelas tertinggi. Tidak, dalam kasus pedang ini, kata-kata, bisa menggunakan sihir mungkin tidak sepenuhnya akurat. Bukannya seperti itu menggunakan sihir, melainkan sihir mengalir ke pedang sehingga pedang bisa dibalut dalam tingkat kekuatan sihir air tertinggi. Aku mulai menuangkan kekuatan sihir ke dalam pedang segera. Itu bukan jumlah kekuatan sihir untuk orang tidak bisa menggunakan sihir yang seharusnya, Luz. Itu bukan jumlah kekuatan sihir yang dimiliki seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir, Luz. Satria Suci Hitam, bagaimana kalau kamu mulai mempersiapkan pertempuran? Rasanya tidak nyaman ditatap begitu lama, jadi aku membalas dengan tidak sengaja. Permintaan maaf terdalamku, tetapi karena aku tidak pernah berharap akan ada begitu banyak makhluk jahat di tempat lain, itu membuat aku tidak bisa berbuat banyak. Namun, api hitam memiliki kekuatan yang tersisa di mana aku dapat melindungi semuanya tapi, Luz dan yang lainnya mungkin tidak membutuhkannya. Maafkan aku, tetapi karena aku tidak berharap akan ada begitu banyak makhluk jahat di tempat ini, itu membuat aku tidak dapat berbuat banyak. Namun, api hitamku memiliki kekuatan yang tersisa di mana aku dapat melindungi kalian semua tapi, Luz dan yang lainnya mungkin tidak membutuhkannya. Tidak, itu akan sangat membantu. Baiklah, selanjutnya. Mengatakan demikian, aku berlari ke medan. Daripada berlari, dia terlihat seolah-olah dia terbang, yah, tidak apa-apa. Aku harus bergerak juga. Daripada berlari, sepertinya dia terbang, yaitu baik-baik saja. Aku harus bergerak juga. Ketika aku mendengar suaranya dari belakangku, tiba-tiba, puncak bukit ditutupi oleh api hitam pekat. Di puncak bukit ada sisa anggota Valkyrie, dan tentara lainnya, tapi aku tidak khawatir sama sekali. Itu karena, api hitam legam, tidak menyebabkan kita terluka sama sekali. Kalau begitu, makhluk jahat, bisakah kamu mendengar langkah kaki kematian kalian? Baiklah, makhluk jahat, bisakah kalian mendengar jejak kematian? Dia mengumumkan itu ketika dia terjun ke tengah-tengah sekelompok monster, tertutup api hitam pekat. Valkyries, serang! Claudia berteriak dari belakang, dan didorong oleh suaranya, semua prajurit di puncak bukit tahu untuk secara bersamaan menyerang sekaligus. Sekarang, mengapa kita tidak menyelesaikan ini dengan cepat, dan kembali ke tempat Shishu? Karena masih banyak yang harus dipelajari darinya. Aku, Hiragi Seichi, bersama dengan Saria dan yang lainnya, dikumpulkan di gerbang ibu kota kerajaan bersama dengan para petualang lainnya. Jumlah orang yang luar biasa. Aku terkejut dengan jumlah orang yang berkumpul di tempat ini. Beberapa saat yang lalu, Ranzesan yang menjadi raja kerajaan, menyiarkan kepada rakyatnya tentang keberadaan sekelompok monster. Tapi, warga kota itu secara mengejutkan tidak panik. Jadi, ketika mereka mengikuti instruksi para prajurit untuk berlindung di dalam kastil, mereka selesai dengan cepat dan dengan sikap yang akan membuatmu berpikir itu bukan situasi darurat. Sebelum kami bergerak, ketika kami bertanya pada Finasan dan yang lainnya, pemilik penginapan tempat kami menginap, tentang hal itu. Maksudku, para prajurit negara ini sangat baik. Selain itu, yang paling bisa kami lakukan adalah mendengarkan para prajurit dan segera mengungsi, kan? Betul, kami hanya akan menyebabkan masalah pada tentara jika kami panik. Markas besar Guild juga ada di sini, jadi aku tidak khawatir. Maksudku, jika para prajurit dan yang lainnya tidak berguna, maka tidak mungkin kita akan diselamatkan. Membuat kebisingan hanyalah buang-buang waktu. Hahaha, apa yang Mary katakan mungkin terlalu ekstrim, tapi itu intinya, kurasa. Tapi sebelum itu, aku pikir kalian akan berakhir melawan monster karena kalian petualang. Tapi, jangan berlebihan ya. Jika kalian pikir kalian tidak bisa menanganinya, maka cukup melarikan diri. Oke, itulah jawaban yang aku dapat. Lile-san, ketika dia masih lelaki, dia terasa paling keibuan. Tapi, invasi monster rasanya agak tidak menyenangkan. Ketika aku menggumamkan itu dengan keras tanpa sadar, Al di dekatku menjawab.
Sementara aku sudah aktif sebagai petualang untuk sementara waktu sekarang, ini pertama kalinya aku harus menghadapi 5.000 monster sebagai lawanku. Ini benar-benar tidak biasa, bukan? Pastilah begitu. Tentu saja, ada beberapa monster yang memiliki kebiasaan berkelompok dalam kawanan, dan kemudian itu tidak akan aneh, tetapi dari apa yang aku dengar tentang masalah kali ini, tampaknya ini menjadi kumpulan berbagai jenis monster. Itu sebabnya, itu tidak biasa, dan aneh juga. Sementara aku memikirkan hal itu, Saria mengepalkan tangannya dan berkata padaku, "Seiichi, ayo lakukan yang terbaik." Oh, itu benar. Ketika Saria mendengar jawabanku, senyumnya semakin lebar, dan dia mulai melakukan sesuatu seperti tinju bayangan. Apakah dia benar-benar berniat bertarung dengan tinjunya? Meskipun, aku belum melihat dia bertarung dalam wujud manusianya sebelumnya, tapi sementara aku memikirkan hal itu, tanpa sadar aku melihat sekeliling, dan aku melihat Rurune dengan suasana yang agak aneh di sekitarnya. Hehe, apa yang salah? Suasana itu benar-benar abnormal, ke titik di mana aku secara tidak sadar kewalahan saat menanyakan itu padanya. Aku menyadari sesuatu. Apa? Tentang apa yang akan terjadi jika monster menyerang ibu kota kerajaan? Di ibu kota kerajaan, masih ada banyak makanan lezat, yang belum aku makan bersama Tuan. Namun, jika monster menyerang ibu kota kerajaan, maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk makan semua makanan lezat dimanapun lagi. Pada akhirnya makanan masih menjadi perhatian nomor satumu, aku mengerti. Dalam top 10ku, hari di mana tindakan, aku memberi Rurune makanan manusia akan masuk dalam daftar. Jika itu demi makanan lezat, maka aku bahkan akan menendang dewa sampai mati. Fakta bahwa kamu mungkin benar-benar melakukan itu menakutkan. Jika dewa mengambil makanan dari orang ini, maka sepertinya dia akan mengirimnya terbang dengan sekuat tenaga. Hah? Tunggu, orang ini adalah keledai, kan? Ketika aku berdiri di sana, tidak dapat menghentikan wajahku yang berkedut, jubahku tiba-tiba ditarik. Apa yang salah? Origa-chan. Sebenarnya, Origa-chan juga ikut serta untuk permintaan penaklukan monster kali ini. Itu karena, Origa-chan sendiri berkata dia ingin melakukannya. Seiichi Shini-chan, aku akan melakukan yang terbaik. Oh, aku mengerti. Tapi hati-hati ya, aku tidak ingin Origa-chan terluka, oke? Tetapi, jika aku mencoba yang terbaik, elus aku. Oh, chapter baik saja maka, serahkan padaku. Ketika terkena serangan mendadak, Origa-chan menatapku dari bawah, sambil tergagap aku menjawabnya seperti itu, dan ketika dia melihat itu, meskipun hanya samar-samar, dia tersenyum bahagia. Hahaha, Seiichi, kamu sudah siap. Sementara kami bergaul dengan para petualang lain dan bercakap-cakap seperti itu, Gasur mendatangi kami. Tapi, dia tidak terlihat berpakaian untuk berkelahi, masih dalam bumerang pants yang biasa. Gasur, apakah kamu benar-benar akan bertarung? Meskipun kamu seorang guild master, tentu saja, bagaimana aku bisa duduk dan menunggu sementara ibu kota kerajaan terfail menghadapi krisis? Dan alasan sebenarnya adalah, kesempatan untuk memamerkan otot-ototku yang indah. Aku pikir itu akan menjadi masalah. Tidak, lebih tepatnya itu karena dia adalah guild master yang berdiri di garis depan akan memiliki makna. Mengatakan hal-hal seperti, bagaimana kecantikan tubuhku sepertinya hanya lelucon. Yah, terlepas dari bagaimana mereka masing-masing berpikir, aku pikir pada akhirnya semua orang memiliki perasaan yang sama. Perasaan ingin menyelamatkan terfail, itu adalah sesuatu yang sama bagi kita semua. Itu sebabnya, mari kita kalahkan kejahatan yang mendekat bersama-sama. Gasur. Dan begitu kekacauan ini berakhir, kita para petualang guild akan memanjakan hasrat kita bahkan lebih dari sebelumnya. Karena kerajaan ini akan memberikan banyak hadiah. Selain itu, kita akan diperlakukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan kerajaan. Itu berarti bahwa akan lebih mudah untuk melepaskan keinginan kita yang biasanya ditekan oleh tentara kerajaan. Daripada monster, bukankah kalian lebih jahat? Hahaha, tuan-tuan, mari kita bebaskan keinginan kita. It's my justicee. Jangan lari. Gasur, sambil mengatakan apapun yang dia inginkan, melompat dari tempat ini seperti kelinci.
Begitu ini selesai, target penaklukan berikutnya adalah para petualang dari markas besar guild. Aku bersumpah pada diriku sendiri, di hatiku. Setelah itu, aku menghabiskan sisa waktu aku berbicara dengan Saria dan yang lainnya. Tiba-tiba, siaran dikirimkan melalui sihir ke lokasi kami. Sekelompok monster telah muncul. Setelah siaran, aku perhatikan bahwa suasana di sekitar sini perlahan-lahan mulai menyala. Dan kemudian, setelah siaran sebelumnya, sepotong informasi baru dikirimkan kepada kami. Dan juga, kekuatan monster yang diperkirakan, rata-rata, peringkat A, tampaknya. Ketika pengumuman itu berlalu, dalam sekejap, keheningan mendominasi tempat itu. Itulah masalahnya. Karena, aku mendengar bahwa peringkat A berada pada tingkat di mana dibutuhkan 5 orang dengan kekuatan seperti Al untuk menurunkannya. Selain itu, di kota ini, tidak termasuk Al yang merupakan petualang peringkat A, mereka bahkan tidak memiliki peringkat B, dan sisanya hanya petualang peringkat C atau di bawah. Dalam hal ini, akan sulit untuk tidak merasa putus asa. Sekarang aku benar-benar bersemangat. Yeah, hukuman untuk para monster. Jangan berpikir kamu bisa menargetkan kota tempat tinggal kita, dan keluar dengan aman. Hancurkan, biarkan aku menghancurkanmu. Aneh. Ini pasti aneh. Ini jelas bukan suasana kota yang diserang oleh segerombolan monster. Sementara aku masih tertegun dan secara tidak sadar membalas situasi di hatiku, Barnasan datang ke tempatku berada. Hohoho, seperti yang diharapkan, ini adalah petualang dari markas besar guild. Sesuatu seperti monster peringkat A bahkan tidak akan mengganggu mereka. Barnasan, apa maksudmu dengan itu? Bahkan jika kamu bertanya kepadaku apa yang aku maksud dengan itu, Otto, sepertinya Gasur dan yang lainnya mengambil posisi garda depan dan akan menyerang, kamu tahu. Ketika aku melihat keluar gerbang dengan terkejut, Gasur, Elisan, dan para petualang dari guild yang bisa kukenal, berdiri tegak. Terlebih lagi, sebelum kita menyadarinya, bahkan segerombolan monster sudah dalam jangkauan yang terlihat. Aku pernah mendengar bahwa mereka berjumlah 5.000, tapi sepertinya jumlahnya sekitar 2 kali lipat. Tanpa diduga, Barnasan bergumam ketika matanya mengarah ke langit, dan ketika aku menoleh untuk melihat ke arah itu, aku melihat sebuah pemandangan diproyeksikan di sana menggunakan sihir kamera yang sama yang digunakan di Royal Capital Cup. Di sana, adegan sejumlah besar pasukan monster yang berjalan secara bersamaan diproyeksikan. Pemandangan yang indah. Daripada hanya peringkat A, ada juga banyak peringkat di tengah-tengah mereka. Meskipun isi dari apa yang dia katakan sangat parah, untuk beberapa alasan Barnasan tampaknya tidak panik sama sekali. Bagaimana kamu bisa tetap tenang? Seperti yang diharapkan, apakah itu karena Barnasan adalah salah satu dari sedikit keberadaan mengerikan yang dikenal sebagai Transcended One? Yah, aku juga monster juga. Apa? Lihat saja Gasur dan yang lainnya. Bersama dengan pertanyaanmu sebelumnya, aku akan memberi tahumu jawabannya. Dengan sekelompok tanda tanya melayang di atas kepalaku, aku mengalihkan pandanganku ke arah Gasur. Ketika aku melakukannya, aku melihat Gasur berdiri di sana dengan pose otot saat dia menyatakan, "Apakah kamu pikir kamu dapat melukai otot-ototku ini?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melompat dari tempatnya, dan dari atas dia menabrak kerumunan monster. Sementara aku menatap pemandangan sambil tak bisa berkata-kata, tubuh monster di sekitar tempat Gasur menabraknya, mereka secara bersamaan diluncurkan ke udara. Secara khusus, 10 dari mereka. Otot-ototku sangat bersemangat. Otot-otot yang mengaum. Otot-otot yang mengamuk. Terlihat oleh semua orang, otot-ototku gembira. Gasur terkekeh lalu pergi, dan dengan cara itu, pergi untuk mengirim monster terbang satu demi satu. Kemudian, seperti yang diharapkan dari monster peringkat tinggi, mereka tampaknya memiliki kecerdasan tinggi, dan mulai bekerja sama untuk melawan Gasur, dan menggunakan cakar dan taring mereka, melancarkan serangan brutal padanya. Lemah, sangat lemah. Jangan berpikir kamu bahkan bisa menggaruk ototku dengan serangan itu. Gasur dengan mudah mengalahkan monster yang terus meningkat menyerangnya. Terlebih lagi, bahkan tidak ada satu goresan pun di seluruh tubuhnya. Sementara aku masih terpana oleh absurdnya situasi di hadapanku, Barnasan dengan tenang memberitahuku sesuatu.
Gasur Klute. Saat ini, dia bertindak sebagai ketua dewan untuk markas besar guild, dan mengendalikan para petualang di sana, tetapi dengan kekuatan pertahanannya yang tinggi dan kekuatan ofensif yang luar biasa, dia adalah mantan petualang peringkat S yang telah berhasil menerima permintaan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dari cara dia bertarung, orang memberinya julukan manusia besi. Di sana, lihat proyeksinya. Mengikuti saran Barnasan, aku mengalihkan tatapanku kembali ke proyeksi, dan kali ini sosok Elisan muncul. Elisan, tidak dalam pakaian resepsionis yang biasa, tetapi dalam pakaian perbudakan, dan di tangannya ada cambuk panjang yang disebut bullwhip. Ohohoho, sekarang, ternak rendahan, berlutut di depanku. Saat dia meneriakkan itu, Elisan mengayunkan cambuknya dengan tajam. Paaaaaan. Ketika suara krek yang keras terdengar, monster dibelah dan dikirim terbang satu demi satu. Nan, sangat bagus. Lebih banyak, menjerit lebih banyak untukku. PACHI. 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 Suara krek berdering terus-menerus. Setiap kali Elisan menggunakan cambuknya, sepotong monster akan terpotong tanpa gagal. Betapa membosankan. Meskipun aku bisa menjadi M juga. Meskipun dia memiliki ekspresi kecewa di wajahnya, pipinya memerah dan dia tampak sangat senang. Alice McLean. Sebelum dia bekerja sebagai resepsionis, dia pernah dipanggil Ratu SM, mantan petualang peringkat S yang ditakuti oleh orang lain. Meskipun dia mengambil pekerjaan sebagai resepsionis, kemampuannya tampaknya belum menurun sejak saat itu. Aku tercengang. Tidak, ya. Ini buruk, aku tidak bisa mengatur pikiranku sama sekali. Tapi, Barnasan yang tidak tahu itu, menindaklanjuti dengan bom lainnya. Di sana, lihat keduanya. Dua berikutnya yang muncul, adalah duo lolicon dan eksibisionis. Tunggu sebentar, jangan bilang, keduanya juga. Sungguh, sekelompok yang keterlaluan. Sungguh, Slanshi, gadis-gadis kecil pasti akan ketakutan. Aku juga, karena seluruh situasi ini, aku tidak bisa membuat siapapun melihat tubuh telanjangku. Bagaimanapun, selama kita bisa mengalahkan bajingan ini. Ya, setelah itu, kehidupan normal kita sehari-hari bisa. Setelah keduanya berbagi pandangan, mereka berbalik untuk menghadapi segerombolan monster, dan berteriak. Jadi, kalian para bajingan, tolong matilah. Pertama, pria lolicon, dengan pedang di masing-masing tangan, mulai memotong-motong monster satu persatu dengan gerakan yang begitu elegan sehingga bahkan mata yang tidak terlatih pun bisa mengerti mereka. Bagaimana jika karena kamu, gadis-gadis kecil menjadi sangat takut sehingga mereka tidak bisa tidur? Sungguh, tarian pedang yang indah. Bahkan monster peringkat tinggi tidak dapat mengimbangi gerakannya, dan secara bertahap jumlahnya berkurang. Kalau begitu, aku juga, tuh. Kemudian, pria eksibisionis, membuang semua pakaian dan peralatannya karena alasan tertentu, dan langsung terjun ke sekumpulan monster. Terbakar, tubuhku. Kemudian, saat dia bertabrakan dengan monster, tubuhnya mulai terbakar dengan intens. Monster yang tersentuh oleh api dibakar menjadi abu satu demi satu. Belum, lihatlah tubuhku. Setelah itu, dia dilapisi petir, kemudian es, kemudian cahaya, dan sebagainya, dan sementara berbagai hal menutupi tubuhnya yang telanjang, dia memusnahkan monster. Protector of Lolis Walter Velat, The Revealed, Slan Algar. Mereka masing-masing memiliki kelebihan mereka sendiri, di mana Walter memiliki ilmu pedang yang elegan, Slan memiliki sihir uniknya sendiri, dan keduanya adalah pengguna kemampuan yang membersihkan tugas demi tugas. Namun, saat petualang naik dalam peringkat, lebih banyak kualitas diperlukan dari mereka, itu sebabnya keduanya tidak bisa melewati peringkat C. Sudah cukup, aku tidak bisa berbuat banyak selain mendengarkan Barnasan saat mataku menjadi dingin. Selain itu, sebagai hasil dari mendengar tentang berbagai petualang di markas besar guild, aku menyadari bahwa meskipun mereka peringkat rendah, mereka semua adalah orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan orang peringkat S. Setelah mendengar tentang itu, izinkan aku mengatakan satu hal. Apa-apaan kalian ini? Guild Mesum, ternyata adalah guild terkuat. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.